Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu harap kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa agar dapat menerima semua pelajaran dengan menyenangkan, dan ilmu yang akan kau dapatkan nanti adalah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupanmu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak ibu, hari ini kita ada di pelajaran matematika, ya. Materinya masih pecahan. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai cara mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Ya. Sebelum kita mengerjakan bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya, Ibu mau mengingatkan kembali apa itu persen. Persen itu adalah per 100. Jadi persen itu semua pecahan yang penyebutnya adalah 100. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang A. Cara mengubah pecahan biasa ke persen. Ternyata nak, caranya ada dua. Cara pertama yaitu pemilang dikali dengan 100. Kenapa harus 100? Karena persen adalah per 100. Ya. Ibu kasih contoh seperti ini. 3/4 sama dengan titik-titik. Ini lambang persen ya. Ya, 3/4 sama dengan titik-titik persen. Caranya 3/4 dikali 100. 100-nya itu hanya dikali dengan pembilangnya saja. Maka hasilnya 300/4. Penyebutnya tetap sama dari soal yang di awal. Lalu kerja selanjutnya adalah 300 dibagi dengan 4. Ya, 300 dibagi 4. Nanti cari ya di sele-sele ya, berapa 300 bagi 4? 300 bagi 4 itu 75. Jadi 3/4 sama dengan 75%. Jadi pecahan biasanya 3/4, kalau diubah menjadi persen menjadi 75%. Ya, Ibu kasih contoh yang kedua. 9/20 sama dengan titik-titik persen. Ya, seperti yang di awal, maka pembilangnya dikali dengan 100. 9/20 dikali 100 sama dengan 900/20. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? 900 dibagi 20. Hasilnya adalah 45. Jadi 9/20 sama dengan 45%. Ya, ini cara yang pertama dengan cara pembilangnya dikali dengan 100. Kita masuk ke cara yang kedua. Cara kedua yaitu mencari perkalian yang menghasilkan penyebut 100. Ya, kalau tadi kita bermain di pembilang, sekarang kita bermainnya di penyebut. Mencari perkalian yang menghasilkan penyebutnya 100. Ibu kasih contoh. 3/25 sama dengan titik-titik persen. Ya, 3/25 kita cari perkalian yang menghasilkan penyebut. Penyebut itu yang bawah ya nak. Nih. Karena penyebutnya di sini 25 dikali berapa? Hasilnya 100. Maka 3/25 sama-sama dikali dengan 4/4. Karena 4 dikali 25 hasilnya 100, maka pembilangnya juga dikali 4. 3/25 dikali 4/4. 3 dikali 4 sama dengan 12. 25 dikali 4 sama dengan 100. Sama dengan 2/100. Artinya 12/100. Artinya 12%. Ya. 3 kali 4 sama dengan 12. 25 dikali 4 sama dengan 100. 12/100 sama dengan 12%. Ya.
Contoh kedua, 1/5 sama dengan titik-titik persen. Dicari mana perkalian yang menghasilkan penyebut 100. 1/5 dikali 20/20. 5 kali 20 itu 100 ya nak. Maka pembilangnya juga harus dikali 20. Harus sama. Perkalian untuk menghasilkan penyebut tadi harus sama. Ya, pembilangnya itu mengikut penyebutnya. 1/25 dikali 20/20 sama dengan 1 kali 20 hasilnya 20, 5 kali 20 hasilnya 100. 20/100 sama dengan 20%. Karena per 100 itu artinya persen. Oke, sampai di sini. Ini cara pertama, ini cara kedua. Mengubah pecahan biasa. Ini pecahan biasanya ya, 3/4. Ini contohnya yang kedua, 3/25. Ini dengan cara yang pertama, pembilangnya dikali dengan 100. Yang ini cara kedua, dicari perkalian yang menghasilkan penyebut 100. Oke, kita akan masuk ke cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Oke, kita masuk ke B, mengubah persen ke pecahan biasa. Ya, kalau tadi kita sudah mengubah pecahan biasa ke persen, sekarang kita masuk ke sebaliknya, mengubah persen ke pecahan biasa. Kita langsung ke contoh. Ya, di sini Ibu ada angka 62%. Apa itu artinya persen? Persen adalah per 100. Maka otomatis 62% adalah 62/100. 62/100. Angkanya masih besar ya, nak. Kalau dalam ilmu matematika ada yang namanya penyederhanaan. Angka-angkanya bisa disederhanakan. Apa itu artinya disederhanakan? Dicari angka yang dapat habis membagi pembilang dan penyebut. Dikecilkan nah angkanya. Ya. Angka yang 62/100 tadi kita kecilkan dengan cara apa? Pembagian. Ya, seperti contoh ini 62/100. Di mana angka yang habis membagi angka 62, dicari angka yang habis membagi 100. Ya, setelah kita cari di sele-sele, dapatlah angka 2. 62/100 harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Karena dapatnya angka 2, jadi 62 dibagi 2 hasilnya 31, 100 dibagi 2 hasilnya 50. Maka 62/100 itu sama artinya dengan 31/50. Ini hasil dari penyederhanaan. Ya, itu hasil dari penyederhanaan. Kalau seperti yang kita ketahui persen artinya per 100, ini 62/100. Tapi karena di ilmu matematika ada yang namanya penyederhanaan, harus dikecilkan angkanya, maka kita lakukan lagi jalan atau langkah selanjutnya dengan cara membagikan pembilang dan penyebut dari 62/100 tadi. Dengan cara dibagikan. Dah, Ibu kasih contoh yang kedua. 75% sama dengan titik-titik per titik-titik. 75/100. Ini bentuk persennya ya. Ini setelah dirubah ya, persen ke pecahan biasa. Akan tetapi harus kita sederhanakan lagi. Disederhanakan menjadi 75/100 sama-sama dibagi dengan angka 25. Jadi 75 dibagi 25 itu hasilnya 1. 100 dibagi, maaf ya nak, ada kekeliruan sedikit. 75/100 kita sederhanakan menjadi 75/100 sama-sama kita bagi dengan angka 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka hasil penyederhanaan dari 75/100 adalah 3/4. 75% sama artinya atau pecahan biasanya adalah 3/4. Oke, sampai di sini dulu. Ibu harap kau memahaminya. Kalau masih kurang paham, video ini bisa kau ulang-ulang kembali tonton atau bisa diambil referensinya dari buku cetak kita. Untuk tugas akan saya foto dan akan saya bagikan ke grup. Tugas tersebut saya harap untuk menambah pemahamanmu, bukan hanya dianggap berat
setiap ada video pasti ada tugasnya. Tugas itu fungsinya agar kau lebih memahami apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi